Selamat datang di YouTube channel Gus Kreatif. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan lanjutan dari pengelolaan kinerja guru di bulan Februari, yaitu persiapan observasi kelas. Mau belajar bersama? Ikuti video ini sampai selesai. Pertama-tama silahkan buka PMM kalian, kemudian cari fitur pengelolaan kinerja guru. Kemudian ketika sudah kalian klik, maka seperti inilah tampilan halaman pertama dari pelaksanaan kinerja di bulan Februari. Di sini ada beberapa menu yang bisa kalian isi, yaitu yang pertama ada observasi praktik kinerja, yang kedua ada pengembangan kompetensi, dan yang ketiga tugas tambahan. Kita akan coba mengisi satu persatu. Pertama, kita akan mengisi observasi praktik kinerja, kita klik. Pada halaman pelaksanaan observasi ada dua bagian, yaitu bagian pertama, pelaksanaan observasi, dan bagian yang kedua yaitu tindak lanjut observasi. Kita akan mulai dari bagian yang pertama dulu. Kita akan coba mengisi dokumen persiapan. Kita klik lanjutkan. Pada halaman dokumen persiapan di sini sudah tertera langkah-langkah persiapan observasi. Kita akan langsung ke bagian ini. Kita akan cek apa tujuan formulir ini. Di sini disebutkan bahwa pada bulan Februari kita mengisi formulir dengan tujuan yang pertama menyepakati target perilaku, di mana guru dan atasan menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan bagaimana upaya belajar guru untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Kemudian yang kedua, setelah menyepakati target perilaku, maka kita nanti akan lanjut menyepakati jadwal pelaksanaan observasi. Jadi guru dan atasan nanti berdiskusi untuk menentukan jadwal kapan observasi tersebut dilaksanakan, serta apa sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam observasi tersebut. Di sini di-highlight bahwa kita disarankan untuk selalu berdiskusi dengan atasan. Kalau sudah, klik saya mengerti. Pada bagian ini kita diminta untuk memilih perilaku spesifik mana yang ingin kita pelajari dan tampilkan pada saat observasi kelas nanti. Di sini ada keterangan pilih maksimal 3. Kalau bisa, itu bagus sekali jika kita menampilkan 3. Namun jika tidak, mungkin kalian memiliki opsi memilih 1 atau 2. Dan dasar untuk pemilihannya, kita bisa cek di bagian cek rubrik observasi. Pada bagian indikator penerapan disiplin positif, ternyata ada 3 fokus perilaku yang akan diobservasi. Untuk menentukan fokus perilaku yang mana, apakah yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga, kita cek dulu. Untuk masing-masing fokus perilaku, di sini sudah ada keterangan mana perilaku yang dianjurkan dan mana perilaku yang perlu dihindari oleh guru untuk ditampilkan pada saat observasi nanti. Pada fokus perilaku yang pertama, di sini disebutkan bahwa guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kata kunci yang bisa ditangkap yaitu refleksi. Jadi kita sebagai guru mencoba untuk mengimplementasikan atau memasukkan refleksi ke dalam pembelajaran yang kita susun nanti. Untuk menentukan apakah kita memilih atau tidak fokus perilaku nomor 1, kita baca di perilaku yang dianjurkan. Jika teman-teman rasa teman-teman mampu untuk menunjukkan perilaku tersebut, atau mungkin teman-teman bersedia untuk mendalami, mempelajari, dan mempraktekkannya. Baik dari belajar dari PMM, baik dari webinar, baik konsultasi dengan rekan sejawat, atau mungkin dengan teman-teman yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Teman-teman ada keinginan nih untuk belajar. Saya mau tahu bagaimana cara melakukan refleksi yang tepat. Bisa memilih ini teman-teman ya. Jadi baik sudah bisa ataupun baru akan belajar, teman-teman masih memiliki persiapan beberapa waktu sebelum dilakukannya observasi. Kemudian fokus perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kata kunci yang ditangkap di sini yaitu penguatan positif. Jadi nanti teman-teman di dalam proses pembelajaran diupayakan untuk memasukkan penguatan-penguatan yang secara positif, baik penguatan verbal ataupun non-verbal. Di sini sudah ada perilaku yang dianjurkan. Nah, jika teman-teman rasa mampu untuk melaksanakannya, silahkan pilih fokus perilaku yang nomor 2. Kemudian fokus perilaku yang ketiga bunyinya guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, apabila teman-teman misalnya belum fasih tentang restitusi, misalnya nih di kelasnya baru sampai menyusun keyakinan kelas dan melaksanakannya, belum pernah sama sekali misalnya teman-teman mencoba untuk melakukan restitusi. Apabila dirasa waktunya mepet untuk mempelajari, wah kayaknya saya nggak bisa nih, restitusi itu berat ya, segitiga restitusi itu lumayan perlu latihan dulu gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman, tidak usah pilih ya dulu yang fokus perilaku nomor 3. Berarti kita cukup pilih fokus
fokus perilaku nomor 1 dan nomor 2. Jika kita sudah menentukan berdasarkan perilaku yang dianjurkan, maka kita klik saya mengerti. Nah, maka di bagian target perilaku yang dipilih, silakan centang yang nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di sini kita diminta untuk mendeskripsikan apa saja upaya yang akan kita lakukan dalam mempelajari target perilaku tersebut dan mengimplementasikannya di kelas nanti. Oke, sebagai contoh, karena ini topiknya disiplin positif, yang pertama, mempelajari topik disiplin positif pada PMM. Yang kedua, seingat saya di PMM ada topik pelatihan mandiri tentang refleksi. Jadi saya masukkan itu, mempelajari topik refleksi pada PMM. Kemudian yang ketiga, mempelajari teknik pemberian penguatan yang positif dan efektif. Kemudian yang keempat, sharing dengan atasan dan rekan sejawat. Jadi atasan di sini bisa kepala sekolah atau mungkin pengawas sekolah jika kebetulan ada supervisi atau kunjungan ke sekolah. Kemudian rekan sejawat ini bisa guru yang senior atau guru yang mungkin sedang ikut program guru penggerak. Jadi di sana kita bisa sharing-sharing tentang pengalaman dalam baik itu disiplin positif, refleksi maupun pemberian penguatan. Nah, saya rasa cukup sekian dulu. Kalau teman-teman mau menambah lagi silahkan. Dalam penentuan jadwal observasi, ada baiknya kita kumpul bersama untuk mendiskusikan pembagian tanggal untuk observasinya, agar tidak terjadi tabrakan, baik itu dengan jadwal observasi teman, ataupun dengan hari-hari tertentu, misalnya hari libur, hari raya, dan hari-hari penting lainnya. Oke, sebagai contoh, pada bulan Maret, kira-kira saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diobservasi pada tanggal 20 Maret 2024. Untuk jenjang kita pilih sesuai dengan jenjang kita masing-masing. Kalau di sini saya SD, kemudian untuk kelas 2. Nah, untuk pemilihan mata pelajaran silahkan diskusikan dengan kepala sekolah. Apakah kepala sekolah memperkenankan misalnya teman-teman menentukan sendiri mata pelajaran apa yang paling dikuasai. Atau misalnya kalau kepala sekolahnya meminta melakukan observasi sesuai dengan mata pelajaran di hari tersebut dan di jam tersebut, itu dipersilahkan juga. Dikembalikan ke masing-masing. Contoh di sini saya akan mengisi tentang matematika. Pada bagian catatan lain, di sini ada keterangan opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Pada bagian ini saya akan mengisi waktu dilaksanakannya observasi. Misalnya saya sepakat dengan kepala sekolah untuk melaksanakan observasi pada jam pertama, yaitu pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 9.15 WITA. Pada bagian unggah dokumen ada keterangan opsional, artinya boleh diunggah, tidak diunggah pun tidak apa-apa. Tapi tentunya saya menginginkan untuk mengunggah dokumen. Jadi kita pilih unggah. Kita diberikan 2 pilihan mengunggah bukti dukung. Yang pertama, unggah langsung dari laptop atau komputer. Dengan keterangan formatnya itu harus PDF ya. Jadi ketika file kalian masih berupa Word, silahkan disimpan dulu dalam bentuk PDF. Dan ada keterangan maksimal 10 MB. Jika ternyata file kalian lebih dari 10 MB, jadi kita bisa kompres dulu misalnya dengan menggunakan website I Love PDF atau website lain yang kalian kuasai. Pilihan kedua, kita bisa mengambil dari bukti karya. Misalnya teman-teman rajin nih buat modul ajar ataupun RPP, kemudian di-share pada bagian bukti karya di PMM. Sudah ada beberapa yang di-upload, nah kita bisa ambil dari sana. Nah, di sini saya akan pilih yang unggah dokumen dari komputer. Oke, kita klik di sini modul ajar kelas 2, upload. Kemudian pada bagian bawah ada 2 pilihan, yaitu simpan draft dan kumpulkan. Jika teman-teman merasa belum pas, belum yakin, nanti siapa tahu ada perubahan gitu ya, pada bagian mata pelajarannya kah, atau waktu pelaksanaannya kah, atau bahkan RPP-nya itu mau diganti, misalnya mau disesuaikan lagi, maka cukup klik simpan draft dulu. Tapi kalau teman-teman sudah yakin, silahkan klik kumpulkan. Pada saat teman-teman klik kumpulkan, di sini ada keterangan bahwa setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Jadi kita bisa cek ulang dulu, ya, apakah sudah pas atau belum. Misalnya dari yang awalnya 2 target perilaku, kayaknya masih berat nih, saya kurangi pakai 1 aja, boleh. Atau misalnya justru mau ditambah gitu, kok 2 kayaknya enggak, gimana ya? Kalau 2 kok kayaknya masih ada yang kurang ya, kurang greget gitu, saya mau tambah lagi 1, 3, pengen nambah lagi yang keempat, tapi nyatanya maksimal 3, nggak bisa gitu. Atau misalnya teman-teman baru terpikir nih, oh saya memiliki referensi untuk mempelajari topik disiplin positif dari mana gitu. Misalnya mengikuti webinar, mengikuti berbagi praktik baik, lokakarya, dan lain-lain ya. Di sini kita simpan draft aja. Pilih simpan dan keluar.
Nah, jadi pada bagian ini kita sudah selesai. Oke, kita akan kembali ke beranda. Untuk bagian yang kedua, kita di sini akan mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi. Tentunya di sini akan berbeda satu sama lain ya. Kita akan coba cek, kumpulkan. RKH antara satu guru dengan guru lainnya tentunya berbeda, tergantung. Nah, sebagai contoh, tempo hari saya mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan di komunitas belajar. Oke, sertifikatnya sudah dapat, kita klik kumpulkan. Karena kemarin saya memasang 2 target, karena tempo hari saya memasang target 2 kegiatan, maka di sini ada 2 menu unggah sertifikat. Kita akan unggah sertifikat yang pertama, pilihannya masih sama, unggah langsung dari komputer atau ambil dari bukti karya. Di sini saya akan unggah dokumen dari komputer, kemudian pilih sertifikatnya, upload. Di sini kita bisa cek ataupun bisa edit. Kalau kita klik cek, maka kita akan diarahkan pada tampilan sertifikat kita. Oke, sudah benar ya atas nama saya. Kita close. Atau mau diedit nih, ganti. Kalau misalnya salah nguploadnya gitu. Kalau ternyata setelah dicek, namanya kok beda gitu. Mau diubah nih gitu. Salah ngupload, misalnya teman-teman ngupload punya teman gitu. Ya udah, pilih aja edit gitu. Unggah kembali. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau ini belum lengkap, belum bisa dikumpulkan teman-teman ya. Jadi ketika nanti sudah ada sertifikat yang kedua, lakukan hal yang sama, yaitu unggah. Pilih dari mana mau diambil, kemudian diunggah. Nanti menu kumpulkan ini baru berwarna biru. Nanti kita klik kumpulkan. Kalau baru satu seperti saya, ya udah simpan draft dulu gitu. Statusnya akan berubah, lanjutkan draft, artinya ada dokumen yang belum terpenuhi. Kemudian yang bagian ketiga yaitu tugas tambahan. Nah, pada bagian tugas tambahan, saya tempo hari memasukkan tugas tambahan sebagai guru piket. Maka di sini kita mengumpulkan dokumen yang membuktikan kita bertugas sebagai guru piket. Di sini kita klik kumpulkan, kemudian kita pilih unggah. Lagi-lagi pilihannya masih sama ya, unggah dari komputer atau dari bukti karya. Kemudian pada bagian bawah ada cek dokumen lainnya. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada dokumen KOSP. Teman-teman tenang saja, yang ngupload ini adalah kepala sekolahnya ya, bukan teman-teman sendiri. Oke, ada keterangannya dikumpulkan oleh atasan. Kemudian ada dokumen kehadiran kelas. Nah, di sini juga dikumpulkan oleh atasan. Nah, bagaimana format kehadiran kelasnya? Teman-teman boleh buat seperti jurnal, atau kalau mau simple, scan saja lapor bulan ya, di mana teman-teman di sana kan ada melakukan presensi setiap hari gitu, semua guru. Boleh. Kemudian yang ketiga, perilaku kerja. Teman-teman pasti ingat kan, kita memilih perilaku kerja yang ingin kita tampilkan sesuai dengan rencana tempo hari. Kita akan cek. Oke. Pada dimensi berorientasi pada pelayanan, tempo hari saya memilih perwujudan perilakunya, yaitu mengucapkan salam dan sapa dengan ramah. Itu artinya saya harus melakukan kebiasaan dan membudayakan untuk mengucapkan salam dan sapa kepada seluruh warga sekolah. For your information, ini bukan hanya dilakukan pada saat observasi ya teman-teman, tapi dilaksanakan menjadi kebiasaan dan budaya setiap hari. Oke. Kemudian yang kedua, akuntabel. Oke, di sini perwujudan perilakunya memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Jadi teman-teman, ini juga perilaku yang dibudayakan, yang menjadi kebiasaan atau budaya positif teman-teman di sekolah gitu. Kompeten. Oke, artinya kita harus berkomitmen untuk memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat gitu. Jangan sampai teman-teman sudah memilih perilaku ini, kemudian ketika rapat teman-teman menunjukkan hal yang sebaliknya gitu. Paling ingin didengarkan dan tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengemukakan pendapatnya ataupun memotong gitu ya pendapat yang sedang disampaikan oleh orang lain gitu. Oke, jadi rubah ya kebiasaannya kalau kebiasaannya seperti itu. Kemudian harmonis, perwujudan perilakunya berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender. Ketika kita sudah memilih perwujudan perilaku ini, maka diharapkan teman-teman memiliki perilaku yang adil gitu ya. Jangan sampai nanti ketika di kelas gitu ada anak pejabat, ini anak petani, itu anak pegawai biasa gitu, ini anak teman guru, kemudian teman-teman melakukan perlakuan yang berbeda gitu. Ada pengistimewaan di anak-anak tertentu gitu. Untuk dimensi loyal, di sini perwujudan perilakunya melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Ini berarti teman-teman juga harus loyal terhadap atasan. Jadi jika ada perintah atau penugasan, selama itu masih sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku, silahkan dilaksanakan.
Kemudian untuk dimensi adaptif, di sini kita diminta untuk menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Pada dimensi adaptif, perwujudan perilakunya di sini yaitu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir, kolaboratif, yang perwujudan perilakunya bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Oke, dalam artian kita memberdayakan aset-aset yang mendukung kemajuan pendidikan. Sebisanya kita mencari inovasi tentang bagaimana pelibatan orang tua, masyarakat, ataupun berhubungan dengan dunia kerja yang relevan dengan pendidikan anak-anak di sekolah. Kalau sudah, kita klik saya mengerti. Demikian kira-kira tutorial singkat yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, keraguan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Apabila teman-teman juga memiliki saran, masukan yang bersifat membangun, dipersilahkan juga untuk menuliskan pada kolom komentar. Saya doakan semoga teman-teman semuanya lancar dalam pengisian persiapan observasi kelas dan lancar pula dalam observasi di bulan Maret nanti. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam.